Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada. Kita percaya pagi hari ini hari yang penuh sukacita, hari yang penuh damai sejahtera, hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Saya ingin men-sharekan sesuatu, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang memuliakan nama-Mu, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau menolong kami, menuntun kami, untuk kami mendengar kebenaran-Mu. Buka mata rohani kami supaya kami menangkap sesuatu dan jadi remah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ingin membagikan Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sekali lagi saya baca. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, kalau kita baca kebenaran ini, saya ingin bersaksi aja cerita pengalaman hidup saya bersama suami dan 3 anak saya. 6 tahun yang lalu, anak saya yang paling besar, dia baru mau memasuki bangku kuliah. Dia akan kuliah. Nah, kita terbiasa sebagai anak-anak Tuhan belajar di dalam segala hal. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, apapun langkah dalam kehidupan kita tuh harus selalu bertanya kepada Tuhan. Kita minta pimpinan daripada firman Tuhan, daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, dan itu menjadi gaya hidup keluarga kami. Dan saya ingat sekali 6 tahun yang lalu, anak saya yang paling besar namanya Yeskiel, dia waktu itu mau pergi kuliah. Dia tuh hobinya suka sekali perfilman. Tapi Tuhan tidak mau dia ke sana. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Seperti ayat yang 12. Dibilang Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi di dalam kehidupannya dia tidak akan sembarangan melangkah. Dan kami orang tua, saya dan suami membimbing anak-anak kami yang besar khususnya pada waktu itu masuk kuliah, untuk supaya berdoa dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Singkat cerita, Tuhan tidak izinkan dia kuliah di perfilman, padahal sebelumnya kami sudah pergi ke Jakarta melihat kampus waktu itu dekat Binus, saya lupa, pokoknya di tengah kota Jalan Gatot Subroto, daerah Kuningan sana kampusnya, dan memang waktu itu biayanya cukup mahal. Tapi kami terus bawa dalam doa, Tuhan apa ini yang Tuhan mau? Ternyata tidak. Waktu dia tamat SMA, kami terus bergumul, berdoa. Dan ada salah satu kampus UCSI di Kuala Lumpur menawarkan kepada anak saya beasiswa 50%. Dan kami pada waktu itu berdoa dan Tuhan betul-betul kasih jalan karena kami diberi beasiswa 50% buat Yeski ya. Dan waktu itu kami terus bergumul jurusan apa yang harus Yeskiel ambil. Ya, saya ingat sekali itu. Waktu itu ada 3 jurusan, salah satu adalah Oil and Gas Management, terus ada bisnis internasional, terus ada aktuaria. Ya, jadi dari 3 jurusan yang ditawarkan kepada anak saya ini, itu kami lagi berdoa, Tuhan mau kemana? Gitu, jurusan apa yang Tuhan mau? Waktu kami berdoa, saya ingat sekali saya sama anak saya berdoa, tiba-tiba saya tuh lihat penglihatan. Kami ada di Tanah Suci, ada di Mekah. Saya lihat kok penuh orang lagi sembahyang. Saya heran apa maksud penglihatan ini. Ternyata selesai doa, anak saya bisa berkata, "Mah, itu kan tempatnya minyak. Arab itu tanah Mekah tempatnya minyak. Berarti saya ini harus ambil oil and gas management." Dan akhirnya kami bulat, yes, percaya itu dari Tuhan karena kami sudah bergumul begitu lama berdoa.
Dan kami ambil keputusan, ambil jurusan Oil and Gas Management. Singkat cerita saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak saya putuskan itu dan dia mulai pergi ke Malaysia untuk kuliah di sana. Tapi kampusnya sangat jauh dari Kuala Lumpur, 6 jam perjalanannya. Dan kampusnya itu di tengah hutan. Sepi banget. Anak saya tuh gak tahan. Waktu 10 hari pertama dia minta pulang. Dan dia bilang, "Mah, apa kita tuh gak salah? Tuhan itu apa gak salah kasih saya kampus yang seperti itu, mah? Sepi, mah, gak ada orang, mah, jauh, bukan kota besar." Aduh, dia setiap hari nangis telepon saya dan suami untuk supaya dia pindah ke Kuala Lumpur. Tapi ternyata saudara, saya ingat sekali, saya tetap percaya bahwa itu yang terbaik yang Tuhan kasih. Kami memberi dia dorongan, semangat, kami selalu berdoa. Dan singkat cerita, 10 hari kemudian dia bilang, "Ma, aku mau pulang dulu Surabaya." Karena dia terbiasa hidup di kota besar, terus ada di tempat yang terpencil itu di Kuala Terengganu, kampus UCSI itu. Itu bukan sesuatu yang gampang. Dan dia pulang Surabaya, kami berdoa lagi. Secara daging kepingin pindah jurusan, pingin masuk kuliah di Kuala Lumpur aja, ada bisnis internasional. Aduh, tapi ternyata Tuhan gak mau. Akhirnya tetap balik kembali ke Kuala Terengganu dan mulai masuk kuliah. Puji Tuhan, dalam waktu tidak begitu lama, 1-2 bulan, Yeski menyesuaikan dirinya dan dia terus belajar akhirnya dia kerasan, bahkan dia 2,5 tahun dia selesai kuliah, dia dapat predikat cum laude, lumayan ya, nilai-nilainya begitu bagus, dosen-dosennya sangat mengasihi dia, teman-temannya juga mengasihi dia, banyak teman-teman dari Yaman, dari Qatar, dari mana aja, dan sungguh Tuhan itu memberikan yang terbaik. Dan ternyata dia kuliah di Oil and Gas Management itu tidak sia-sia. Karena selesai dia kuliah, dia magang, tiba-tiba ada perusahaan yang secara manusia, perusahaan yang internasional, perusahaan besar di dunia, memberikan dia kesempatan untuk magang. Magang pun di situ tuh tidak gampang. Tapi cara Tuhan terus bicara di dalam hati saya bahwa kamu harus berdoa buat anak kamu supaya dia bisa masuk ke perusahaan itu. Saya tidak perlu sebutkan nama perusahaannya. Dan setelah dia magang, bahkan dia sementara magang, Roh Kudus katakan pada saya, berdoa supaya anakmu ditarik oleh perusahaan internasional itu. Dan sungguh saudara, itu terjadi. Sampai hari ini sudah 2 tahun anak saya bekerja di perusahaan minyak dan gas dunia. Dan kami diberkati lewat pekerjaan yang Tuhan berikan bagi Yeski. Pas dengan apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada dia, kepada kami sekeluarga. Dan kami sangat bersyukur buat hal itu. Karena kita punya Tuhan yang selalu menunjukkan jalan-jalan yang terbaik bagi orang yang bergaul karib dengan dia. Bagi orang yang mengasihi dia dan mencintai dia. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara selama ini hidup, orang Surabaya bilang carpe diem, hidup seperti orang yang kata tiap hari pergi ke gereja tetapi tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada tuntunan Tuhan? Itu menjadi sebuah pertanyaan buat saudara. Kalau hari ini saudara berkata bahwa aku orang seperti itu, orang yang tidak pernah mengandalkan Tuhan, orang yang tidak pernah bertanya kepada Tuhan, orang yang tidak mengerti mendengar suara Tuhan. Sebenarnya enggak sulit saudara. Ya. Kalau kita mau bayar harga, kita mau bergaul karib dengan Tuhan, kita belajar melakukan firman Tuhan, kita intim dengan Tuhan sejak kita bangun pagi hari sampai kita tutup mata. Waktu kita tidur, kita akan mendapat kepekaan dari Tuhan. Kita belajar baca firman, kita renungkan dan kita lakukan. Maka sungguh Tuhan itu setia, dia akan tepati setiap janji-janjinya. Bahkan di ayat 13 dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan saya percaya itu sedang terjadi dalam kehidupan saya. Dan kalau saudara mau ngambil komitmen pada pagi hari ini dan mau melakukannya, saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan, cara Tuhan yang begitu ajaib
dan luar biasa di dalam kehidupan ini akan menuntun saudara. Bertobat kalau hari ini engkau terlalu memakai kekuatanmu sendiri, sehingga engkau berjalan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang yang ada semua tembok. Kenapa? Karena engkau terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kau tidak pernah mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran yang sudah kami dengar bersama-sama, dan Roh Kudus yang terus akan menerjemahkan di dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan selalu, supaya kami tidak gagal Tuhan di dalam melangkah, mengambil keputusan yang begitu penting di dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, siapapun yang mendengar apa yang hamba sudah sampaikan pagi hari ini, biar bertobat, menyadari dan kembali masuk kepada jalan-jalan-Mu yang sempurna, kembali dekat kepadamu, kembali hidup takut akan Engkau, kembali mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga dalam langkah apapun mereka selalu bertanya kepada Engkau, dan dengan hikmat dan kekuatan daripada surga mereka melakukan semua itu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi. Shalom.